Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormat Ibu Aimairani selaku pemangku mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tak lupa teman-teman yang hari ini berkumpul di Google Meet ini. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hidayah dan nikmatnya terhadap kita dan sehingga dapat mengumpulkan kita di forum Google Meet ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Berkumpulnya kami di sini, kami kelompok 7, izinkan memperkenalkan diri. Saya sendiri itu Akbar Prayoga, lalu ada Ismi Jamilah, dan juga ada Milatul Hasanah. Yang mana kami akan mempresentasikan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Nah, yang mana di sini ada beberapa table of content atau beberapa pembahasan, yaitu yang pertama topologi lokal area network, teknologi dan jaringan layanan broadband, generasi sistem seluler, dan juga aplikasi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan pelayanan kesehatan. Dan juga ada Web 2.0. Nah, presentasi yang pertama itu topologi lokal area network akan disampaikan oleh Milatul Hasanah. Silakan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada topologi Local Area Network atau LAN. Nah, untuk definisi Local Area Network atau LAN atau Local Area Network dapat didefinisikan sebagai beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari komputer lain. Selain itu, komputer dapat mengakses data Selain itu, komputer yang terhubung dalam LAN juga dapat menjalankan hardware seperti printer dari komputer lain, chatting dengan pemilik komputer lain, atau main game bersama. Nah, Local Area Network atau LAN merupakan jaringan internal di dalam sebuah gedung atau kampus. LAN juga seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu organisasi. Nah, perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumber dayanya, misalkan printer, media penyimpanan atau storage, dan saling bertukar informasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis topologi local area network. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star atau bintang, yang ketiga topologi ring atau cincin. Nah, untuk topologi bus ini sering juga disebut sebagai topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Nah, secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator atau terminating resistance. Kemudian, atau biasanya juga berupa tahanan listrik sekitar 60 ohm. Dan kemudian itu ada topologi star atau bintang. Nah, disebut topologi star karena bentuknya itu seperti bintang. Topologi star ini merupakan sebuah alat yang disebut konsentrator. Bisa berupa hub atau switch menjadi pusat, di mana semua komputer dalam jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Yang ketiga itu ada topologi ring atau cincin. Nah, karena bentuknya seperti cincin yang melingkar, topologi ini sering disebut sebagai topologi ring atau cincin, di mana semua komputer dalam jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Nah, cincin ini hampir sama fungsinya dengan konsentrator pada topologi star yang menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Untuk materi yang kedua itu ada teknologi dan jaringan layanan broadband. Nah, secara umum,
Pengertian broadband atau jalur lebar atau pipa lebar adalah istilah pada internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Nah, broadband sendiri biasanya penggunanya mendapatkan kecepatan 256 GB atau disebut dengan internet broadband. Nah, broadband sendiri terdiri dari dua jenis, yakni DSL dan juga kabel modem yang bisa mentransfer 512 GB per second atau bahkan lebih sekitar 9 kali lebih cepat dibandingkan modem yang memakai kabel telepon standar. Nah, untuk jenis-jenis teknologi broadband itu ada 7. Yang pertama, satelit internet. Nah, di mana hubungan ini memakai satelit pada orbit geostationary yang berguna untuk meneruskan data dari sebuah perusahaan satelit menuju pelanggan. Nah, internet satelit adalah salah satu cara termahal untuk memperoleh akses internet broadband. Namun, untuk area desa, cara ini memang menjadi salah satu cara yang bisa digunakan. Akan tetapi, biayanya juga terus mengalami penurunan belakangan ini dan bisa bersaing dengan pilihan kecepatan tinggi yang lain. Yang kedua itu ada ISP tanpa kabel. Nah, koneksi ini umumnya memakai sistem radio Wi-Fi 802.11 untuk menghubungkan antara titik yang berjauhan dan juga bisa memakai sistem komunikasi radio tenaga tinggi lain. Yang ketiga ada V1 atau DS1. Nah, merupakan salah satu jenis hubungan yang memungkinkan para pelanggan di area pedesaan yang menginginkan kecepatan broadband namun dengan biaya yang sangat tinggi bergantung dari jarak ke media. Yang ketiga ada broadband ADSL atau ADSL. Nah, yang merupakan koneksi broadband paling umum yang dipakai, yakni untuk keperluan komersial. Yang ketiga ada symmetric digital subscriber line atau SDSL ini serupa dengan ADSL, namun hanya berbeda untuk satu faktor, yaitu kecepatan upload. Yang keenam itu ada koneksi kabel internet broadband. Internet juga bisa diakses lewat TV kabel. Koneksi kabel internet broadband disediakan bersamaan dengan saluran TV kabel, yakni dari mulai kecepatan 2 MB per second hingga 8 MB per second. Nah, sambungan luas ini dipakai untuk area perumahan di beberapa kota besar dan juga lebih populer dibandingkan koneksi internet ADSL. Meski kecepatan download dan upload keduanya itu hampir sama. Yang ketujuh ada ISDN atau Integrated Service Digital Network. Nah, digunakan sebelum pemakaian DSL. Ini disebabkan karena tidak adanya banyak pilihan yang disediakan untuk koneksi broadband ke rumah atau kantor. Jaringan digital layanan internet ini tersedia sebagai layanan simetris yang menyediakan kecepatan 64 KB per second sampai 128 KB per second. Namun karena anggarannya tinggi dengan kecepatan yang rendah, maka belum terlalu banyak digunakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ismi Jamila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan generasi sistem seluler, yaitu berisi tentang prinsip kerja sistem seluler dan perkembangan teknologi jaringan seluler. Next. Nah, di sini ada penggambaran heksagonal atau sel. Pada gambar yang pertama yaitu sebuah sel atau area dalam bentuk heksagonal. Maka sel satu dengan yang lainnya dapat saling berkesinambungan dengan sempurna. Kemudian pada gambar yang kedua menggambarkan bahwa suatu sel pada site dengan luas cakupnya area terdapat beberapa komponen dalam pembentukan sistem seluler, yaitu base station radio, antena, dan base station controller atau BSC. Next. Nah, prinsip kerja sistem seluler digambarkan seperti yang tampak pada layar. Terdapat beberapa komponen yaitu BS, base station, MTSO, dan PTSN. Nah, BS ini terdiri dari 3 yang digambarkan, tapi bisa lebih dari itu.
Nah, MTSO ini bisa melayani berbagai macam BS, kemudian terhubung ke PTSN sebagai pengendali antara komunikasi tersebut. Next. Nah, di sini perkembangan teknologi jaringan seluler seperti tampak pada gambar dimulai pada 1G, kemudian 2G, 3G, dan 4G. Namun pada pembahasan selanjutnya kita akan sampai pada 5G. Next. Masuk ke pembahasan 1G, yaitu terdapat keuntungan dari 1G, yaitu dapat digunakan untuk komunikasi suara, sedangkan untuk kelemahannya yaitu ketersediaan jaringan yang terbatas dan tidak terhubung ke internet. Jaringan 1G merupakan teknologi seluler di mana sinyal radio yang ditransmisikan dalam bentuk analog. Jadi 1G ini kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Selanjutnya, 2G, perbedaan utama antara jaringan 1G dan 2G terletak pada sinyal radio, di mana 1G ini menggunakan analog, sedangkan 2G sudah menggunakan digital. Berdasarkan sistem sinyal digital dapat meningkatkan kualitas panggilan dari gangguan noise atau interferensi. Next. 3G. Nah, jaringan 3G ini memiliki kelebihan dari generasi sebelumnya, diantaranya menawarkan kualitas jaringan yang lebih baik dengan kecepatan transmisi yang berkisar antara 384 kbps sampai 2 Mbps. Memiliki kemampuan mengakses internet melalui perangkat seperti smartphone dan memiliki jangkauan yang luas. Next. 4G, jaringan 4G ini menggunakan teknologi LTE, Long Term Evolution, yang dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan. 4G ini menawarkan kualitas jaringan yang jauh lebih baik dengan kecepatan transmisi yang berkisar antara 100 Mbps sampai 1 Gbps. Salah satu kelebihannya yaitu menawarkan solusi IP yang komprehensif. Next. Nah, pada jaringan 4G ini, arsitektur jaringan LTE memiliki 3 komponen sebagai berikut. Ada 3, yang pertama UI, kemudian U-Trend, kemudian IPC. Nah, untuk lengkapnya terdapat di makalah. Next. Next. Nah, ini sementara ini merupakan tingkatan yang tertinggi yaitu 5G. 5G yaitu jaringan seluler generasi kelima atau 5 generasi nirkabel system adalah nama yang digunakan dalam beberapa makalah penelitian dan proyek-proyek untuk menunjukkan fase utama berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G atau IMT Advanced efektif sejak tahun 2011. Next. Selanjutnya memasuki pembahasan aplikasi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan pelayanan kesehatan. Next. Untuk manajemen hubungan pelanggan sendiri, terdapat CRM atau Customer Relationship Management. Secara luas itu diartikan sebagai proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dan dapat memberikan nilai dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, teknologi CRM ini harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, aturan-aturan bisnis, kemudian penggunaan data, kemudian siklus, kemudian harus ada pelaporan dan meja bantu. Selanjutnya, aplikasi untuk manajemen rantai pasokan. Nah, terdapat istilah radio frequency identification adalah teknologi wireless atau nirkabel untuk pengenalan atau identifikasi otomatis dengan frekuensi radio yang menggunakan 2 komponen berupa tag dan reader yang terkontrol dengan sistem kontrol sebagai pusat sistem dan penghubung untuk menerapkan teknologi ini ke hardware atau perangkat untuk sistem identitas.
Contohnya seperti apa? Contoh pengimplementasiannya di bidang industri yang diambil dari referensi adalah dalam efisiensi supply chain management atau manajemen rantai pasokan barang suatu pabrik. Nah, teknologi ini dapat mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengatur ketersediaan barang dilengkapi dengan informasi mengenai barang tersebut. Next. Selanjutnya, aplikasi pada pelayanan kesehatan. Nah, terdapat teknologi WBAN diterapkan dengan pemasangan sensor di dalam, di permukaan atau di sekeliling tubuh manusia untuk mendeteksi fungsi vital tertentu yang perlu diamati. Nah, secara spesifik, pada bidang kesehatan, WBAN ini membawa pengaruh yang signifikan dengan memudahkan pelayanan kesehatan. Kemampuannya yaitu memonitor fungsi vital tubuh manusia dan mentransmisikannya melalui media nirkabel. Next. Baik, selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Saudara Akbar Prayoga. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu ada Web 2.0. Yang mana saat ini situs web itu tidak hanya berisi tentang konten-konten statis yang memungkinkan orang-orang ini ya harus mengkolaborasikannya, juga membagi informasinya dan juga menciptakan layanan baru serta konten online yang mana generasi kedua dari layanan interaktif berbasis internet, dan ini pun mengacu pada yang namanya Web 2.0. Next. Nah, dalam Web 2.0 ini, fitur-fiturnya itu ada yang namanya interaktif, kontrol pengguna secara real time, partisipasi sosial, dan juga pastinya konten yang dibuat oleh pengguna. Teknologi dan layanan yang ada pun itu fitur-fiturnya termasuk cloud computing, software mashup, and apps, blogs, RSS, wikis, serta jejaring sosial yang lainnya. Next. Nah, apa sih itu jejaring sosial atau social networking? Ya, jejaring sosial ini itu didefinisikan sebagai situs yang memungkinkan pengguna membangun komunikasi atau komunitas pertemanan ataupun kolega profesional, yang mana umumnya anggota membuat sebuah profile, sebuah laman web untuk menaruh foto, video, file MP3, serta teks dan kemudian membagikan profile tersebut dengan anggota lainnya, di mana layanan ini mengenali mereka sebagai teman atau yang seperti kita ketahui itu adalah satu kontak. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 7. Jikalau memang ada beberapa kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.